Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Indonesia Pokja Riyadh, program studi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Analisis Strategi Penerjemahan Tuturan Berima dalam novel The Christmas Pig, karya J.K. Rowling. Artikel ini membahas strategi penerjemahan kalimat tuturan berima dalam novel anak yang berjudul The Christmas Pig, karya J.K. Rowling, dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Alasan saya memilih novel ini karena novel The Christmas Pig merupakan salah satu karya sastra terkenal yang memiliki keunikan dalam penggunaan bahasa. Novel ini juga memiliki karakteristik bahasa yang khas, termasuk tuturan berima yang sering digunakan dalam dialog antar karakter. Adapun latar belakang masalah dari artikel ini adalah terkait dengan pentingnya penerjemahan dalam memfasilitasi interaksi antar budaya dan pertukaran informasi di era globalisasi saat ini. Penerjemahan karya sastra bukan hanya menjadi sarana untuk memahami dan menyebarluaskan pengetahuan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menghargai keberagaman budaya yang ada di dunia. Penerjemahan tuturan berima dalam novel ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi penerjemah. Hal ini dikarenakan tuturan rima memiliki kekhasan dalam pola bunyi dan ritme yang harus dijaga agar tidak hilang dalam proses penerjemahan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi penerjemahan apa saja yang digunakan pada penerjemahan tuturan berima dalam novel petualangan Jack dan Piggy Natal yang merupakan terjemahan dari novel The Christmas Pig karya J.K. Rowling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus teknik-teknik penerjemahan yang diterapkan dalam proses penerjemahan tuturan berima pada novel The Christmas Pig. Data artikel ini diperoleh dengan cara membandingkan teks tuturan berima pada novel The Christmas Pig dengan novel terjemahannya Petualangan Jack dan Piggy Natal. Total panjang teks tuturan berima yang terdapat dalam teks sumber adalah 40 teks tuturan dengan jumlah kata sebanyak 862 kata. Namun data sampel yang diambil hanyalah sebagian saja. Berikut adalah hasil analisis yang membandingkan teks sumber dan teks sasaran. Dalam teks sumber, teks tuturan, "One thing I must beg of you, dear lady, please don't judge us all by horrid Eddie." Dalam teks sumber ini diterjemahkan menggunakan teknik penerjemahan tambahan, yaitu dalam menerjemahkan kata lady yang dalam bahasa sasaran kata lady berarti teman-teman. Dalam hal ini diterjemahkan dengan menambahkan kata penting. Hal ini dilakukan agar bunyi akhiran ing pada kata penting senada dengan bunyi akhiran pada kata sinting, yaitu yang merupakan padanan atau terjemahan dari kata horrid. Contoh berikutnya adalah teks tuturan pada teks sumber "My name is Pom. See my script line. And as I'm first, I only speak in rhymes." Diterjemahkan menjadi "Namaku Puisi. Kau lihat tulisan-tulisan di sana, karena bersajak ucapanku harus berakhiran sama." Teknik penerjemahan tidak diterjemahkan secara literal, melainkan juga dengan menggunakan teknik penerjemahan kata tambahan, yaitu pada baris pertama. Penerjemah menambahkan kata di sana yang tidak ada di dalam teks sumber. Teknik penerjemahan kata yang lebih umum dan transposisi juga digunakan untuk menerjemahkan unit kata rhymes yang berubah dalam teks sasaran menjadi unit frasa, yaitu berakhir sama,
sehingga dua bait tuturan di atas memiliki akhiran rima yang sama, yaitu rima A. Contoh yang lain adalah teks tuturan pada teks sumber. No, I have been here age, but today I thought I will join the walking tour. I will pay a price for joining in, because you see there is nobody old Eddie heads like me. Diterjemahkan menjadi, tidak, aku sudah lama sekali di sini, tapi sekarang aku ingin ikut tur ini. Pasti akan ada akibat perbuatanku, karena tidak ada yang dibenci Ellie seperti aku. Dalam hal ini, penerjemah menggunakan teknik penerjemahan modulasi, yaitu dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam menyepadankan akhiran rima. Kata today diterjemahkan menjadi kata sekarang, bukan hari ini, dan ditempatkan juga bukan pada akhir kalimat. Berbeda dengan teks sumber, akhir kalimat baris pertama, yaitu di sini, merupakan padanan kata here. Teknik penambahan dan pengurangan kata juga diterapkan dalam menerjemahkan frasa the walking tour. Kata the walking dihilangkan dan diubah menjadi kata ini. Sedangkan klausa I will pay a price for joining in dalam teks sasaran diletakkan menjadi pada baris ketiga, dan klausa because you see there is nobody old Eddie heads like me diletakkan pada baris keempat. Hal demikian dilakukan untuk mengejar bunyi akhiran U, yaitu pada kata perbuatanku dan seperti aku. Kesimpulan yang dapat saya hasil penelitian selanjutnya yaitu teks tuturan pada teks sumber, because she is very mean and underhand, and I'm not scared to say so I'm Bennett. Kemudian teks sasaran diterjemahkan dengan, sebab ia sangat jahat dan kejam dan aku tidak takut, jadi pasti akan dibungkam. Penerjemahan teks tuturan ini menggunakan teknik penerjemahan kesepadanan deskriptif, di mana kata underhand dimaknai secara kontekstual menjadi kejam. Dalam novel, tokoh Eddie atau Ellie berwatak kejam. Begitu juga dengan kata bend dipadankan dengan kata bungkam, sehingga kalimat pertama dan kalimat kedua pada teks sasaran serasi memiliki bunyi akhiran am. Hasil analisis selanjutnya yaitu, he reached the west of the unlamented. Soon his foolish plan the spoon ripened. A hunting camp the loser crossed the plain. The silver spoon was never seen again. Diterjemahkan menjadi, di tanah terbuang yang tak ditangisi ia tiba. Segera si sendok menyesali rencana konyolnya. Sang penghilang datang memburu, tidak pernah lagi kelihatan si sendok itu. Pada baris pertama dan kedua, penerjemah menggunakan teknik transposisi, yaitu mengubah struktur kalimat. Pada kata reach diletakkan di akhir menjadi tiba, dan padanan kata his foolish plan juga diletakkan di akhir kalimat menjadi rencana konyolnya. Penghilangan kata diterapkan pada baris ketiga, yaitu pada frasa cross the plain. Teknik transposisi digunakan untuk mengubah kata nomina a hunting menjadi kata verba memburu. Untuk mengejar akhiran u, maka teknik penambahan kata itu dipakai dan diletakkan di akhir dengan teknik transposisi. Hasil penelitian selanjutnya yaitu, quickly come inside, you will thank me later. We can hide you from the dreadful creature. Diterjemahkan menjadi, cepat, masuklah, nanti saja kalian terima kasih padaku. Kami bisa menyembunyikan kalian dari si parutan keju kejam itu. Teknik penerjemahan kalke digunakan untuk menerjemahkan teks sumber.
penerjemahan Kalke yang mirip dengan penerjemahan Hafiyah, namun mengikuti kaidah bahasa sasaran. Pada baris pertama dan kedua pada teks sumber diterjemahkan secara harfiah, yaitu klausa "you will thank me later" menjadi "nanti saja kalian terima kasih padaku", dan klausa "that dreadful creature" menjadi klausa "si parutan keju kejam itu". Tokoh Greta dalam novel merupakan tokoh berwujud parutan keju. Hasil analisis selanjutnya yaitu he never understood it's not your cause, the matter in the kingdom of the lost, but whether you once touch a human heart and how it hurt them when you had to part. Diterjemahkan menjadi, ia tak pernah mengerti bahwa bukan uang yang penting di kerajaan yang terhilang, melainkan apakah kau pernah menyentuh hati manusia dan betapa sedih mereka ketika kau tiada. Baris pertama pada teks sasaran terjadi penghilangan kata, yaitu your cost menjadi uang saja, bukan uang kamu. Hal demikian dilakukan agar memiliki kesepadanan bunyi akhiran ang yang sepadan dengan baris kedua, yaitu pemadanan kata yang terhilang, the kingdom of the lost, yang merupakan nama kerajaan yang ada di dalam kisah novel tersebut. Baris kedua, penerjemah menerapkan teknik Kalke, di mana kalimat diterjemahkan secara harfiah namun mengikuti struktur bahasa sasaran. Begitu juga pada baris ketiga dan keempat, penerjemahan Kalke digunakan untuk menyamakan akhiran a pada padanan manusia dan tiada. Kemudian teks tuturan selanjutnya yaitu please help them cross the waste, my dear old friend. Without your aid, they risk a gruesome end. Diterjemahkan menjadi, tolong mereka menyeberangi tanah terbuang, sahabatku. Riwayat mereka bisa tamat kalau tidak kau bantu. Teknik transposisi dan penamaan kata diterapkan untuk menyamakan akhiran u. Frasa without your aid diubah menjadi ke dalam unit klausa, kalau tidak kau bantu, dengan menambahkan kata kalau serta penempatannya ditukar menjadi di akhir kalimat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pentingnya memperhatikan kualitas terjemahan, terutama untuk khalayak anak-anak. Perlunya memahami budaya dan konteks karya sastra menjadi tantangan bagi penerjemah. Oleh karena itu, strategi penerjemahan seperti modulasi, kalke, transposisi, kesepadanan deskriptif, penerjemahan kata generik, penjelasan tambahan, dan penjelasan dan pengurangan perlu diterapkan. Jelaskan, hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa strategi penerjemahan yang digunakan dalam terjemahan kalimat tuturan berima mencakup teknik modulasi, kalke, transposisi, kesepadanan deskriptif, penerjemahan kata generik atau kata umum, dan penerjemahan kata tambahan serta pengurangan. Penerapan strategi yang efektif dapat mempertahankan ritme, keindahan bahasa, dan makna dari teks sumber. Hal ini penting dilakukan agar pesan dan tujuan pengarang tersampaikan kepada pembaca sasaran. Artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian penerjemahan karya sastra. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi artikel ilmiah yang saya sampaikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.